Jadi kalau tadi warnanya merah, kemudian di sini ada jumlahnya, di sebelah kanan masih kosong. Setelah teman-teman melakukan proses sinkronisasi berhasil, maka yang tadi merah di sebelah kiri ini berubah jadi hijau. Intinya bahwa teman-teman bisa menghadirkan atau bisa menampilkan daftar peserta. Itu membuktikan bahwa proses sinkronisasi telah berhasil. Langkah selanjutnya yang wajib Bapak Ibu lakukan adalah kita akan melakukan setting transfer respon ya. Jadi untuk hari Senin ini, untuk hari Senin tanggal berapa itu? 22 kan, tanggal 20 saya lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman proktor gladi bersih ANBK tahun 2022. Berikut tata cara untuk melakukan proses sinkronisasi. Yang pertama tentu komputer proktor Bapak Ibu sudah di grid VHD terbaru untuk gladi bersih dan pelaksanaan ANBK nanti. Kalau sudah di grid dan sudah dilakukan setting-setting, selanjutnya kita akan jalankan virtual mesin menggunakan Exambro admin ya. Silakan, di sini sudah ada, klik kanan, run as administrator. Kemudian yes. Selanjutnya kita start mesin ya. Ini tadi sudah di set Chrome-nya, kemudian sudah di set virtual mesinnya, name-nya ya. Kalau sudah, lalu klik di sini start ya, start virtual mesin. Kita tunggu sampai virtual mesinnya running ya. Di sini sudah terpanggil ya, status di bawah ini sudah running. Kita tunggu sampai nanti di virtual mesin ini ada tampilan jam ya. Ada tampilan jam. Setelah di sini tampilan jam, nanti starter log-nya di sebelah kanan akan muncul sampai kemudian menampilkan CBT Sync seperti itu. Kita tunggu saja sampai di sini muncul namanya jam ya. Nah, ini sudah muncul jamnya di virtual mesinnya, lalu di starter log-nya sudah mulai tampil teman-teman untuk nanti menampilkan CBT Sync ya. Kita tunggu sampai proses starter log-nya ready atau siap menampilkan CBT Sync. Nah, ini sudah mulai, starternya sudah run ya. Finish, menampilkan CBT Sync. Nah, ini sudah keluar CBT Sync-nya teman-teman. Tahapan yang pertama sekali harus kita lakukan sebelum melakukan sinkronisasi, jika teman-teman memanggil atau menampilkan CBT Sync lalu muncul CBT Sync update atau pembaruan, teman-teman silahkan melakukan pembaruan, dan ini acuannya adalah website. Kalau di website sudah ada instruksi untuk melakukan pembaruan, wajib hukumnya untuk teman-teman melakukan pembaruan. Tapi kalau belum ada perintah untuk pembaruan dan belum ada jadwal sinkron, teman-teman sebaiknya jangan melakukan pembaruan terlebih dahulu. Karena di web sudah ada instruksi untuk melakukan sinkronisasi dan diwajibkan untuk klik pembaruan, maka tahapan pertama yang kita lakukan adalah teman-teman silakan klik pembaruan. Klik satu kali saja ya. Kita tunggu sampai proses pembaruan berjalan atau patchingnya berjalan ya. Ini sudah mulai bergerak proses patching, mudah-mudahan dapat berhasil dengan lancar. Untuk proses pembaruan ini teman-teman pastikan bahwa jaringan internet di tempat Bapak Ibu dalam keadaan normal ya. Dan ini ada notifikasi warna hijau, patching berhasil. Setelah muncul notifikasi patching berhasil, teman-teman bisa tekan Alt F4 untuk menutup CBT tool ya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa ditekan Alt F4, teman-teman bisa langsung saja masuk di Reload CBT Sync ini ya. Silakan diklik Reload CBT Sync.
untuk menampilkan kembali CBT Sync ya teman-teman. Berhasil seperti ini teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi tampilan atau notifikasi untuk melakukan pembaruan atau patching ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ID server dan password ya teman-teman. Silakan teman-teman masukkan ID server di sini. ID server ini kita peroleh dari website ya. Passwordnya juga kita peroleh dari website menggunakan login akun sekolah masing-masing. Baik teman-teman, ini sudah saya masukkan ID server, serial numbernya juga sudah muncul secara otomatis. Kemudian kita masukkan password. Setelah itu silakan teman-teman untuk klik submit ya, submit atau login. Kita tunggu sampai posisi CBT Sync statusnya aktif, bukan standby atau offline ya. Kalau status server standby berarti belum bisa dilakukan sinkronisasi. Begitu juga kalau status servernya dalam kondisi offline. Nah, kalau status server kondisinya offline itu bisa kemungkinan internetnya tidak terkoneksi ya. Seperti itu. Nah, ini sudah kondisi aktif ya, teman-teman. Kalau sudah aktif begini artinya kita bisa melakukan sinkronisasi. Tahapan melakukan sinkronisasi yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita melakukan backup dan hapus. Ini langkah pertama sekali yang harus kita lakukan. Kita klik backup dan hapus, teman-teman. Selanjutnya kita klik backup ya. Klik backup. Pada saat kita klik backup itu sudah terbackup tapi belum terdownload gitu ya. Jadi harus di-download dulu. Ini sudah terbackup tapi belum terdownload. Jadi kita klik di sini ya. Download di sini. Kita klik yang merah ini. Nanti di bawah akan ada keterangan sedang download gitu ya. Di bawah sini biasanya. Nah, ini belum ada keterangan muncul di sini ya. Nah, ini sudah terdownload, ini di bawah teman-teman, backup kode ID servernya ini ya, sedang terbackup ini. Nah, ini sudah berhasil backup. Kalau sudah berhasil backup, selanjutnya klik hapus teman-teman ya. Hapus ini, klik hapus. Lalu dicentang di sini, kemudian klik iya. Sampai proses menghapus selesai. Nah, ini hapus data berhasil. Jadi ada dua notifikasi di sini ya. Yang di bawah tadi backup berhasil, kemudian hapus berhasil, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Setelah seperti itu, selanjutnya kita masuk ke status download. Ini tahapan kedua yang harus kita lakukan. Status download. Kita tunggu loadingnya selesai dulu ya. Sampai refresh status bisa kita klik ya. Ini masih loading ya, kita tunggu. Nah, setelah hilang loadingnya sudah selesai, kita klik refresh ya teman-teman, supaya star sinkronnya ini nanti aktif ya. Di sini nyala merah kalau nggak salah biasanya. Kita klik refresh status. Nah, di sini ada keterangan bahwa yang akan kita sinkron atau kita download ada data 1 sampai data 9. Di sini warnanya merah. Kemudian ini data yang nanti kita akan download, ini data yang di server pusat ya. 55, 330, 14, data 4, 337, data 5, 181, data 6, 1, data 7, 20, data 8, 2, data 9, 6. Nah, nanti hasil downloadnya atau hasil sinkronnya itu ada di sebelah kanan sini. Ya, kalau sebelah kanan ini sudah sama jumlahnya dengan sebelah kiri, lalu di sini merahnya berubah jadi warna lain, itu artinya proses sinkronisasi atau proses download berhasil. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik di luar saja, kita klik di sini.
ya, atau ditutup. Di sini ada silang ya, silang kita tutup. Nah, ini sudah menyala, ini artinya kita sudah bisa melakukan proses sinkronisasi. Silakan teman-teman klik start sinkron ya. Kita tunggu sampai data 1 dan data 9 berhasil melakukan sinkronisasi. Nah, untuk kecepatan sinkron ini sangat tergantung dengan bandwidth internet di sekolah Bapak Ibu masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung traffic dari server Bapak Ibu ke server pusat. Kalau trafficnya padat, bisa jadi proses download atau sinkronnya itu juga akan menjadi lambat, walaupun di sisi Bapak Ibu internetnya bandwidthnya besar. Jadi harus dua sisi sama-sama dalam kondisi baik, baik itu server pusat maupun jaringan internet di tempat Bapak Ibu masing-masing, seperti itu ya. Ini sudah data 3, sampai nanti kita tunggu sampai data 9 berhasil terdownload seluruhnya ya. Tadi yang besar tadi data berapa tadi ya? Saya lupa tadi yang di keterangan tadi. Kita lihat saja data berapa yang paling lama, itulah yang datanya paling besar biasanya. Kayaknya data 5 sih kayaknya. Karena tadi data 1, 2, 3, 4 kayaknya cepat. Ini data 5 agak lama, kemungkinan disitulah yang datanya paling besar. Ya, data 5 sudah selesai, tadi paling besar. Selanjutnya ini data 6, masuk data 6. Ya, teman-teman, ini sinkronisasi sudah berhasil, namun akan ditampilkan keterangan proses download 9 data telah selesai. Silahkan tekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Nah, ini kita bisa tutup, lalu kita refresh. Kita refresh untuk menunjukkan bahwa proses sinkronisasi datanya sudah lengkap. Jadi kalau tadi warnanya merah, kemudian di sini ada jumlahnya, di sebelah kanan masih kosong. Setelah teman-teman melakukan proses sinkronisasi berhasil, maka yang tadi merah di sebelah kiri ini berubah jadi hijau. Kemudian di sebelah kanan yang tadinya kosong, jumlahnya pastikan sama dengan di sebelah kiri. Jadi 55 yang terdownload dari 55, 330 yang terdownload dari 330, dan seterusnya. Ini artinya proses sinkronisasi telah berhasil. Kita tutup, lalu kita masuk ke daftar peserta untuk membuktikan bahwa di server ini sudah ada pesertanya gitu ya. Silakan teman-teman klik daftar peserta. Nah, ini sudah ada pesertanya, jumlahnya 55 ya. Jadi 1 sampai 30, ini halaman 1 ini sebanyak 30, halaman 2 itu 31 sampai 55 ya. Nggak tahu ini kok jumlahnya banyak, seharusnya sih 45 ya, tapi ini ada 55. Tapi tidak apa-apa, yang penting intinya bahwa teman-teman bisa menghadirkan atau bisa menampilkan daftar peserta. Itu membuktikan bahwa proses sinkronisasi telah berhasil. Setelah teman-teman melihat daftar peserta, langkah selanjutnya yang wajib Bapak Ibu lakukan adalah kita akan melakukan setting transfer respon ya. Ini wajib hukumnya, karena kalau ini tidak dilakukan, teman-teman, kita masuk di status tes ini ya, itu nanti tidak ada ya. Jadi di sini status tesnya belum muncul. Kenapa? Karena diwajibkan untuk melakukan pengaturan transfer respon terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting transfer respon ya. Langkah yang kita lakukan, silakan teman-teman klik transfer respon. Kemudian teman-teman di sini diisi garis miring kiri 2 kali. Kemudian masukkan IP server ya. IP server yang kita setting manual, yang connect ke klien ya, atau ke hub.
hub client. Ini di saya punya 192.168.0.199. Lalu garis miring, Bapak Ibu siapkan flash disk, di mana di flash disk itu di sharing ya, flash disknya di sharing. Flash disknya dikasih nama dulu, namanya terserah Bapak Ibu apa, kemudian di sharing ya. Tentu Bapak Ibu tahu kan cara nyaringnya seperti apa. Saya punya sudah saya sharing dengan nama folder adalah trans ya. Nama foldernya trans. Nah, trans ini saya punya. Kalau Bapak Ibu terserah nama folder flash disk yang di sharingnya apa gitu ya. Kemudian masukkan password ya. Nah, ini saya punya passwordnya ya. Passwordnya saya punya. Passwordnya ini adalah password di settingan akun komputer server itu sendiri. Kemudian username-nya silakan diketik di sini, teman-teman. Ini saya punya, udah saya isi. Kemudian masukkan IP sama dengan di atas, tapi tanpa garis miring ya. Ini saya copy aja, saya masukkan di sini. Nah, seperti itu. Pastikan proses setting ini berhasil ya Bapak Ibu. Karena kalau tidak berhasil, maka nanti di status test ini tidak akan muncul. Dimana di status test itu nanti akan ada token dan lain sebagainya ya. Oke, kalau sudah klik simpan ya. Nah, kalau muncul folder dump, data folder dump berhasil diganti, itu artinya proses setting transfer respon berhasil. Ini menandakan bahwa proses transfer respon berhasil di setting. Kalau Bapak Ibu di sini warnanya bukan hijau atau di sini ada keterangan tidak berhasil, itu artinya Bapak Ibu tentu setting transfer responnya belum berhasil. Mungkin penamaannya atau IP-nya dan lain sebagainya, passwordnya itu salah ya. Silakan teman-teman untuk cross check lagi. Kalau sudah, ini ditutup saja teman-teman yang notifikasi ini. Selanjutnya saya akan masuk di status test. Yang tadinya tidak muncul, sekarang saya akan tunjukkan bahwa status testnya ini tampil gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di sini tokennya akan muncul pada hari H ya. Jadi untuk hari Senin ini, untuk hari Senin tanggal berapa itu? 22 kan, tanggal 20, saya lupa ya. Pokoknya untuk hari Senin besok ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada 2 hari ya. Jadi GLD ANBK 22H1. Jadi Geladi, ini GLD ini artinya Geladi ya. Geladi Asesmen Nasional Berbasis Komputer tahun 2022 hari pertama. Jadi nanti teman-teman bisa klik lalu pilih kelompok 1 untuk sesi 1, kelompok 2 untuk sesi 2 ya. Tokennya nanti akan muncul teman-teman ya. Besok untuk proses geladinya baru mungkin saya akan videokan lagi bagaimana tata cara menjalankan komputer proktor pada saat pelaksanaan geladi maupun ANBK nanti. Tapi untuk proses sinkronisasi tahapannya hanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini sudah selesai, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan terakhir nanti adalah kita melakukan backup dan hapus. Tapi walaupun ada keterangan backup dan hapus di sini, kalau kita klik backup dan hapus, biasanya hapusnya hilang ya. Tidak seperti dulu-dulu. Ini tim pusat sudah mengantisipasi jangan sampai menu hapus di sini tampil lalu diklik hapus maka hilang semua gitu ya. Maka di sini sudah diamankan luar biasa, sudah diamankan menu hapusnya hilang. Jadi kita hanya bisa backup. Kalau kita backup, klik backup gitu bisa. Yang kita backup ini adalah source-nya Bapak Ibu ya. Kita backup source-nya ini. Jadi ini yang backupan setelah sebelum sinkron tadi. Lalu ini saya backup lagi, misalnya klik saja di sini. Nanti akan ada backupan kedua. Backupan kedua itu adalah backupan setelah dilakukan sinkronisasi. Sedangkan yang ini adalah backupan sebelum kita melakukan sinkronisasi. Jadi saya sudah melakukan backup source sebanyak 2 kali. Lalu yang terakhir nanti yang Bapak Ibu lakukan adalah ini dimatikan dulu ya. Jadi CPT sync-nya dan virtual mesinnya kita matikan.
Lalu VHD yang kita create tadi itu adalah VHD hasil sinkron. Nah, itu silakan teman-teman backup lagi. Setelah di backup, matikan komputer, maka selesailah proses sinkronisasi hari ini dan siap untuk mengikuti gladi bersih pada hari Senin nanti. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang sangat sederhana ini dapat membantu teman-teman, terutama teman-teman proktor yang mungkin lupa-lupa atau mungkin kemarin tidak mengikuti simulasi sehingga masih blank seperti itu. Sekali lagi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.